Teman aku ini kedatangan teman lain yang memang bisa melihat makhluk lain, dan teman yang lain ini tuh bilang ternyata di lemari itu ada kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Perkenalkan, nama aku Shelly. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Di episode Kritis kali ini sedikit berbeda dari episode yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya aku suka menceritakan kisah horor, di episode Kritis kali ini kita akan membahas tentang arti mimpi horor. Jadi bagi teman-teman yang pernah mengalami mimpi menyeramkan, mungkin nanti ada di salah satu yang aku bahas. Oke? Daripada kita penasaran, kita langsung mulai aja. Pertama, aku akan membahas tentang Mbak Kunti atau kuntilanak. Ya, ini sih udah nggak asing ya bagi kita semua. Hampir semua dari kita pasti tahu kuntilanak. Yang konon katanya nih, kalau suara ketawanya jauh berarti dia itu ada di dekat kita. Tapi kalau suara ketawanya dekat kita berarti dia itu jauh dari kita. Ya, di sini aku akan membahas secara umum aja, nggak secara spesifik. Jadi yang pertama itu adalah mimpi melihat kuntilanak. Ya, katanya sih ini artinya pertanda baik. Jadi, kita akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat baik dengan kita. Nah, terus kalau mimpi ketemu kuntilanak merah gimana? Ini kebalikannya dari mimpi ketemu kuntilanak yang biasa, jadi yang bajunya putih itu. Katanya nih, kalau mimpi ketemu kuntilanak merah, artinya kita bakal kehilangan pekerjaan kita atau posisi kita itu digantikan oleh orang lain. Berikutnya, mimpi dikejar kuntilanak. Nah, teman-teman, di sini siapa yang pernah mimpi melihat kuntilanak terbang dan mengejar kita? Nah, itu ada artinya tuh. Itu artinya kita berarti melakukan kesalahan dan kita diminta untuk tidak menghindari masalah. Jadi jangan kabur, jangan lari dari tanggung jawab, tapi hadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah mimpi melihat pocong. Wah, ya kita bisa bayangin lah ya melihat pocong. Nah, sedikit cerita nih, temen aku tuh pernah ngelihat pocong. Katanya itu tuh mukanya itu gelap, hitam gelap gitu. Terus tuh matanya merah dan itu seremin banget sih. Jadi dia ngeloncat, tapi loncatnya itu kayak cepet banget. Jadi ya kayak kita lari pun dia masih bisa ngejar. Nah, itu sedikit cerita aja lah ya. Nah, lain cerita kalau kita mimpi ketemu pocong. Ini tuh nggak menyeramkan, tapi menyenangkan. Karena apa? Artinya kalau kita melihat pocong, itu bagus tuh artinya. Artinya kita akan meraih kesuksesan dan kita akan memetik hasil dari kerja keras kita. Nah, lalu kalau mimpi bertemu pocong di kuburan, artinya apa? Artinya itu adalah kita diminta buat menepati janji kita. Jadi kita punya satu janji nih ke orang lain yang udah lama banget, tapi kita lupa dan kita belum nepatin. Nah, kita diminta buat menepati janji tersebut. Dan yang terakhir adalah mimpi dikejar pocong. Bisa dibayangin ya, dikejar pocong. Nah, itu kan kedengarnya kayak mengerikan gitu lah ya, tapi ternyata itu enggak, malah itu artinya adalah kita bakal kedatangan rejeki yang berlimpah dan kita akan mengalami satu perasaan yang sangat senang. Ya iya sih ya, kalau misalnya dapat rejeki banyak ya senang. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mimpi ketemu pocong jangan takut lagi ya, itu artinya bagus. Yang ketiga, mimpi melihat tuyul.
Nah, teman-teman pasti tahu lah ya tuyul itu gimana, yang katanya itu kepalanya botak, terus kecil dan suka mencuri uang. Itu sih katanya. Terus konon katanya tuyul ini juga suka minum darah. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu tuyul di mimpi, ternyata itu tuyul ini memberikan nasib baik. Jadi artinya kita bakalan diberikan kelancaran di bidang usaha, keuangan, kesehatan, bahkan urusan percintaan. Lalu kalau mimpi dikejar tuyul itu gimana? Itu artinya ada seseorang yang diam-diam menyukai kita, tapi masih malu-malu buat mengungkapkannya. Keempat, genderuwo. Nah, teman-teman pasti tahu dong genderuwo, sosok hitam yang tinggi, besar, yang konon katanya dia bisa berubah wujud menjadi seseorang yang kita kenal. Dan banyak kasus nih yang katanya istrinya itu ditidurin sama genderuwo. Nah, tapi kalau mimpi melihat genderuwo ternyata artinya itu bagus. Jadi, kita bakal mendapatkan hasil dari usaha yang selama ini kita udah rintis sejak lama. Jadi, kita bakal kedatangan rejeki. Lalu kalau misalnya mimpi dikejar genderuwo artinya apa? Artinya itu adalah kita bakal mendapatkan rejeki, namun cara kita untuk mendapatkan rejeki itu ya bisa dengan cara halal, tidak halal. Pokoknya kita melakukan berbagai cara untuk mendapatkan rejeki tersebut. Kelima, hantu anak kecil. Nah, ngomong-ngomong hantu anak kecil nih, aku mau berbagi sedikit aja cerita pengalaman teman kos aku. Jadi, teman aku ini setiap jam 1-2 pagi selalu kebangun gara-gara suara berisik di lemari bajunya. Nah, singkat cerita, teman aku ini kedatangan teman lain yang memang bisa melihat makhluk lain, dan teman yang lain ini tuh bilang, ternyata di lemari itu ada satu sosok hantu anak kecil yang memang suka main. Jadi si hantu ini tuh suka main di dekat lemari. Jadi tuh naik turun di lemari, makanya berisik. Oke, lanjut ke topik ya. Nah, melihat hantu anak kecil itu artinya adalah kita bakal mengalami kesuksesan dalam bidang usaha ataupun pekerjaan yang sedang kita jalani saat ini. Nah, lalu kalau mimpi dikejar hantu anak kecil itu apa? Artinya adalah kita terlalu menyepelekan masalah kecil yang sedang kita alami ini. Bahkan kita nggak memperdulikannya lah ya. Anggap itu masalah kecil, biarin aja. Ternyata masalah kecil tersebut bakal menimbulkan masalah, bahkan menjadi masalah yang lebih besar di kehidupan mendatang. Terakhir adalah mimpi melihat anggota keluarga yang sudah meninggal atau teman yang kita kenal itu meninggal. Nah, konon nih katanya kalau kita mimpi anggota keluarga yang sudah meninggal seperti kakek, nenek ataupun siapapun itu, artinya kita sedang rindu dengan orang tersebut, makanya sampai ke bawah mimpi. Lalu ada yang bilang juga orang tersebut tidak tenang di sana, di alam sana, jadi masuk ke mimpi kita untuk minta didoakan. Atau ada yang bilang mereka itu masih ada urusan yang belum selesai dan ada pesan yang ingin disampaikan ke kita. Nah, kalau mimpi melihat teman ataupun orang lain yang bukan sanak saudara kita meninggal, itu konon artinya kita bakal mendapatkan bantuan dari seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya teman-teman, cukup sekian ya arti mimpi horor dari aku. Maaf karena aku tidak bisa bahas secara detail satu persatu. Tapi bagi teman-teman yang ingin menambahkan, teman-teman boleh share di kolom komentar. Dan teman-teman boleh percaya, boleh tidak arti mimpi tersebut. Ya teman-teman, tapi jangan lupa ya, sebelum tidur jangan lupa berdoa. Dan ternyata mimpi horor itu nggak selalu artinya horor.
Nah, bagi teman-teman yang suka episode kritis kali ini, teman-teman boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dadah!